begitu. Siapapun pemerintahnya yang jelas kayak zamannya Soeharto harganya stabil naiknya jadi rakyat kecilnya semua makmur. Yang dipinta ke depannya itu rakyatnya makmur semuanya kayak zamannya Soeharto lah semuanya barang-barang naiknya itu jauh-jauh hari dikasih tahu. Ini nggak jelas tiba-tiba udah naik. Ya, mungkin lebih di QRIS ya, kan QRIS kan dia ada biaya admin tambahan gitu, diberatin di situnya, kalau bisa dikurangin gitu. Terus iya pajaknya juga buat kayak pedagang kita pedagang kecil, semoga dikasih ruang lah, iya. Dan juga pemirsa, debat tidak hanya menunggu jawaban dari masing-masing cawapres, tapi juga sisi lain dari debat, emosinya, ekspresinya. Nah, karena di sosial media ini sudah mulai banyak hashtag Bang Pompida, kira-kira Pak Mahfud akan seperti itu tidak? Atau mungkin menahan dirilah ke Gibran, ini seperti apa? Ya, Pak Mahfud sih orang yang apa adanya ya. Jadi saya yakin sekali dia akan tampil, nggak istilah tanpa tedeng aling-aling gitu. Tapi yang paling penting etika dia akan jaga sekali. Karena apa? Karena seorang Mahfud MD itu kita tahu sekali dia seorang negarawan yang paling beretika mungkin di negara ini pada saat ini. Nah, oleh karena itu saya yakin sekali caranya di dalam konteks berdebat pun dia akan memakai basis-basis etika yang juga luar biasa begitu. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya kami juga di tim itu juga mempersiapkan Pak Mahfud karena kita juga tahu bahwa Pak Mahfud juga perlu dibekali dengan isu-isu yang terkini. Kan karena kita juga takut ketika nanti kemudian dari kubu yang lain-lain mungkin mempertanyakan hal-hal yang mungkin Pak Mahfud belum up to date. Dan itu kita benar-benar bekali dan luar biasanya Pak Mahfud ini dengan segala kecerdasan dan istilahnya beliau ini kan udah di atas sana gitu ya. Masih mau mendengar masukan dari kita semua dan mudah-mudahan saya doakan yang terbaik tentunya buat Pak Mahfud di debat nanti dan insya Allah akan lancar-lancar aja, saya rasa nggak akan ada emosi lah. Oke, jadi nggak ada sayur menyayur Pak, kalau kata netizen, tapi boleh ditanya. Semuanya masih dinamis, Ca. Masih bisa terjadi, betul. Itu yang kita tunggu. Nah, saya ingin kembali ke Bang Mardhani Alisera, selanjutnya nih. Bang Mardhani, kalau kita bicara masalah Caimin sempat berujar di media soal tukang beca tidak bisa merasakan dampak dari infrastruktur. Ini kadang-kadang juga jadi blunder nih, kadang-kadang nih, yang diungkapkan di media sosial. Nah, tanggapannya bagaimana? Iya tentu Caimin mengungkapkan fakta ya. Nanti Prof. Mudrajat juga tahu di kami ada dalam terminologi ekonomi itu ada ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Sebelum zaman Pak Jokowi selalu di bawah 5. Artinya untuk dapat pertumbuhan 1% cuma 4 atau 5 maksimal. Pas di zaman Jokowi 6 bahkan terakhir sampai 7%. Karena ada banyak proyek-proyek yang quote and quote membazir. Tidak terlalu membawa dampak kepada pertumbuhan ekonomi. Amin ingin kembali ke 5%. Ya. Nah salah satunya infrastruktur itu tidak jalan sendiri. Dia harus desain besar untuk menghidupkan pertumbuhan ekonomi. Kalau jalan tol sangat terbatas. Zaman Pak SBY tidak cuma jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten kota sehingga dinikmati itu semua. Kita ingin adil makmur untuk semua. Termasuk tukang beca. Iya. Kasihan sekali. Tukang beca itu berat ya, tapi jalannya nggak diperbaiki karena tidak masuk skema infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi. Oke, jadi nggak akan ada blunder ya Alfat ya di debat hari ini. Mungkin saya ke Mas Edi Suparno. Mas, ini sebenarnya jawab dong apa yang dikatakan netizen. Dibilang irit bicara, nangis di pojokan. Masa seperti itu? Jangan-jangan persiapannya matang sekali nih Mas Edi. Mas Gibran nanti akan tampil apa adanya. Akan tampil santai, cool, ya, dan santun. Beliau ini orang Solo, jangan lupa. Ya, jadi memang kesantunan tinggi. Dan nanti kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan, akan ada sanggahan-sanggahan, ada argumentasi, kontra-argumentasi, beliau akan menyampaikannya dengan santun beretika. Itu bisa kami pastikan. Itu kekuatan Mas Gibran. Dan kita akan siapkan beberapa kejutan bahwa ternyata apa yang disampaikan tadi Mas Umam,
bahwa apa yang sekarang dirasakan oleh masyarakat, oh kita ada underdog di dalam debat cawapres ini. Ya, kita akan nanti memenuhi harapan masyarakat bahwa yang selama ini dicap sebagai underdog ternyata memiliki penguasaan masalah yang sangat detail dan dalam. Seru. Baik, Cak. Kayak ini kayak Piala Dunia ya. Jadi pertandingan itu unpredictable. Kita nggak tahu siapa juaranya di sini. Tapi kalau di Piala Dunia semuanya berani, Cak. Nah, Ya. saya lihat di sini masih pada malu-malu, Cak. Saya pengennya nih lebih ramai lagi, lebih saling serang lagi, saling sanggah lagi. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju dong. Ya, nanti kita akan Oke. lihat nih bagaimana kemudian saling sanggah, saling serangnya di segmen berikutnya. Tapi kita sebelum itu kita akan melihat dulu bagaimana Suasana situasi. nobar ya? Ya, situasi Tuh, nobar. bener kayak Piala Dunia ya, Fat ya? Ada nobarnya juga. nobarnya. Ada Josephine Kezian yang akan Ya. mengabarkan dari satu posko paslon nomor 3 kalau tidak Ya. salah. Kezia, silakan. Dari satu posko paslon nomor 3 kalau tidak salah. Ya baik, Alfa, Caca dan juga pemirsa, hari ini merupakan hari di mana ketiga cawapres akan beradu ide, visi misi dan juga gagasan pada debat cawapres hari ini, tepatnya di Senayan JCC pada pukul 7 malam nanti. Nah, meskipun hari ini antusiasnya sudah cukup tinggi ya pemirsa, namun KPU hanya membatasi tiap-tiap paslon hanya bisa membawa 75 orang undangan untuk menonton langsung di Senayan JCC nanti. Maka dari itu ada sejumlah titik digunakan untuk nonton bersama. Nah, kita akan coba tanyakan kepada jubir TPN Ganjar Mahfud sampai sejauh mana persiapan untuk Prof Mahfud MD untuk debat nanti. Sudah ada bersama kami Mas Aris Setiawan. Selamat sore Mas, bagaimana persiapan Mahfud MD untuk menghadapi debat nanti? Sore Mbak Kezia, jadi memang di debat kali ini, di debat dengan tema ekonomi ini justru akan menjadi pembuktian kepada semua orang bahwa Pak Mahfud yang berlatar belakang pengalaman pendidikannya itu di bidang hukum justru akan tampil paling memukau di tema debat ekonomi karena beliau sangat menguasai. Beliau punya track record misalnya itu satset atau membongkar dugaan kasus penyelewengan dana yang kalau kami kalkulasi ya, tim kami kalkulasi itu hampir 750 triliun. Itu kalau dikonversi ke nilai pertumbuhan ekonomi itu bisa sampai 4%. 4% pertumbuhan ekonomi itu setara berapa juta lapangan pekerjaan. Dan itu goalnya nanti saat 5 tahun menjabat, mudah-mudahan rakyat Indonesia memberi mandat, itu 17 lapangan pekerjaan dapat tercipta. Intinya adalah penegakan hukum. Tanpa hukum ekonomi akan goyang, Mbak. Nah, ini jadi Pak Mahfud sangat paling pas lah untuk berbicara masalah ekonomi. Kalau persiapan saya rasa justru Pak Mahfud paling romantis. Pagi tadi dia memberikan teh kepada istri tersayangnya karena ini Hari Ibu ya, menghargai seluruh jasa para perempuan ini di Republik Indonesia ya, perjuangan kebangsaannya. Kemudian juga justru sebelum debat ini mengajak main cucunya ke mall. Ya, ini contoh sosok yang rileks, contoh seorang family man bahwa sesibuk apapun tugas negara, keluarga ini ditempatkan di tempat yang semestinya gitu. Baik, Mas Haris, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Mahfud MD bisa tampil dengan berkilau ya nanti seperti harapannya. Tentu, karena pada intinya adalah Pak Mahfud itu akan tabrak seluruh dugaan-dugaan korupsi dan tabrak seluruh praktik-praktik pungli gitu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Mas. Ya, Caca, Alfat, demikian situasi dari TPN Ganjar Mahfud, tempat salah satu titik untuk nonton bersama pada malam hari ini. Sementara demikian kami kembalikan kepada Anda, Alfa dan Caca di studio. Baik, Josephine Kezia mengabarkan ada satu posko nobar di pasangan nomor urut 3. Saya minta tepuk tangan dong, sekali lagi dong, makin meriah nih suasananya. Supaya makin seru lagi, saya ingin minta tanggapan dari Prof Mudrajat nih. Tadi sudah disampaikan bagaimana visi misi dan juga jawaban yang tadi disampaikan oleh pertanyaannya Prof Mudrajat. Pertanyaannya, masih ngawang-ngawang nggak sih? Bakalan tercapai nggak sih apa yang disampaikan? Prof, silakan. Ya, saya realistis saja. Kalau kita lihat dari nanti cawapres yang akan bicara, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan kalau kita lihat Caimin, kita tahu track record-nya pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini nanti pertanyaan mendasar terkait dengan tadi Pak, kemiskinan dan ketenagakerjaan. Karena kalau kita lihat siapa orang yang miskin di Indonesia, itu adalah buruh tani. Petani berlahan sempit, nelayan, ya, peternak, lalu kemudian juga masalah TKW. Nah, saya kira nanti Gus Imin akan punya kelebihan untuk menjawab itu.
Ya. Lalu yang kedua, Mas Gibran sebagai wali kota Solo ini tercatat salah satu capaiannya adalah menurunkan daerah kumuh sampai 70%. Bagaimana caranya? Menurunkan kemiskinan tadi yang selama 10 tahun terakhir itu hanya berkurang 1,6% selama 10 tahun terakhir ini. Bagaimana menurunkan hingga di bawah 6%, hingga 2,5%, itu how? Ini saya kira akan menarik. Bagaimana pengalaman membangun kota Solo ini salah satu yang kita tunggu-tunggu. Lalu Pak Mahfud saya kira saya kenal baik dan lihat track recordnya yang luar biasa sebagai pendekar hukum ya. Yang mungkin kita tunggu adalah karena kita tahu bagaimana Pak Ganjar juga memberantas masalah pungli. Ya, dan ini salah satu best practice di Indonesia. Bagaimana menurunkan pungutan liar, ya, dan juga pungutan jinak tentunya. Ada pungutan liar, ada pungutan jinak, ada gratifikasi, ada upeti, ada susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan maksudnya. Dan itu juga menjadi fenomena yang terjadi di mana-mana. Nah, dari Pak Mahfud kita mengharapkan tadi ada kepastian hukum untuk menurunkan tadi yang dibilang Pak Mardhani tadi Pak, menurunkan ekor kita yang masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Jadi bagaimana menurunkan biaya logistik, menurunkan ekonomi biaya tinggi, ini saya kira kepastian hukum itu adalah salah satu jawabannya. Saya kira demikian, Mas. Baik, Mbak. tangan. Betul. Tampaknya ini nanti harus ditanggapi oleh masing-masing juru bicara dari tim SES 1, 2, dan 3, Alfat ya. Apalagi tadi ada istilah sumbangan tanpa tekanan. Jangan disingkat ya. Nanti kita akan bahas lagi, dijawab ya. Saya minta saling sanggah, saling serang. Ditunggu nanti di segmen selanjutnya. Kami juga termasuk Mas Umam juga untuk menanggapi ya. Nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami dalam Menuju Istana Debat Cawapres 2024.